Hello, Salve, pace bene, pastor kampung di sini. Pernahkah kamu dengar keanehan Santo Santa? Ya, ini tentang penggalan kisah hidup mereka yang hampir tidak pernah kamu dengar. Pasti kamu akan terkaget-kaget. Sebelum kita lanjut, klik dulu tombol subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Para Santo Santa adalah kumpulan orang yang menarik karena peri hidup kudusnya. Terkadang mendalam, terkadang menantang. Beberapa Santo Santa sangat tersohor dan dikenal Santo Agustinus atau Santo Teresia dari Lisieux, sementara yang lain hampir terlupakan, seperti Santo Rigobert yang berteman dengan seekor angsa dengan tidak memakannya. Berikut 10 fakta acak tentang beberapa orang kudus yang mungkin Anda kenal dan beberapa yang mungkin tidak. Entah fakta-fakta ini membuat Anda tertawa, mengangkat alis, atau menyeberang jalan agar tidak terlihat membaca daftar ini, harapan saya adalah Anda akan pulang dengan setidaknya satu kisah seru untuk diceritakan di pesta makan malam Anda berikutnya. Dan mungkin saja, jika Anda seaneh saya, Anda mungkin menemukan sesuatu yang menarik di sini yang akan membuat Anda ingin memulai persahabatan rohani seumur hidup dengan salah satu orang kudus ini. Lagi pula, bahkan orang kudus yang paling aneh pun adalah seseorang yang dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya di sanalah kita semua dipanggil untuk berada. Halo, 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 halo. Satu Santo Fransiskus Assisi pernah menantang Sultan Muslim ke pengadilan api. Santo Agung ini dikenal karena pengabdiannya terhadap kemiskinan dan kecintaannya pada alam, tetapi ia juga seorang pembela iman yang ulung. Ia berhasil mencapai audiensi dengan Sultan Al-Kamil selama Perang Salib kelima dan berusaha meyakinkannya bahwa agama Kristen lebih unggul daripada Islam. Menjelang akhir perdebatan mereka, Fransiskus menantang sang sultan untuk sebuah ujian di mana masing-masing dari mereka akan masuk ke dalam api dan mereka yang memiliki agama yang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Fransiskus bahkan menawarkan diri untuk maju lebih dulu, tetapi sang sultan memutuskan untuk tidak menerima tantangan tersebut. Namun, ia setuju bahwa Fransiskus dapat berkhotbah di negerinya. 2 Santo Thomas Aquinas mengolok-olok kaki wanita. Ada seorang biarawati di biara terdekat yang sedang membangun reputasi sebagai orang suci. Banyak saudara Thomas yang sangat mengaguminya. Suatu hari, Thomas dan beberapa saudaranya pergi menemui biarawati itu dan menemukannya sedang berdoa secara mistis, melayang tinggi di atas tanah. Yang lain sangat kagum, tetapi Thomas hanya menatapnya dan berkata, "Kakimu jelek." Wanita itu berhenti berdoa, kembali ke tanah, dan mulai meneriaki Thomas karena telah menghinanya. Thomas kemudian berkata bahwa ia tidak bisa benar-benar suci jika ia terlalu mementingkan diri sendiri. 3 Santo Fabianus menjadi paus saat berlibur. Fabian adalah seorang bangsawan dan seorang Kristen, tetapi ia tidak terlibat dalam pelayanan atau pekerjaan gereja tertentu. Ia pergi ke Roma bersama banyak orang lainnya pada tahun 236 ketika Paus Anterus wafat. Ia berharap dapat melihat situs-situs besar kota yang terhormat itu dan menjadi bagian dari kerumunan ketika paus baru terpilih. Saat pemilihan akan berlangsung, seekor merpati terbang ke kerumunan dan mendarat di kepala Fabian, dengan jelas meniru turunnya Roh Kudus dalam bentuk seekor merpati ke atas sang juru selamat. Menurut sejarawan abad ketiga Eusebius, orang-orang segera mulai berkumpul di sekitar Fabian sambil berteriak, "Layak!" Fabian kemudian diwajibkan untuk ditahbiskan sebagai diakon, kemudian seorang imam, dan kemudian seorang uskup agar ia bisa menjadi paus. Hal ini, tentu saja, akhirnya memberinya kesempatan untuk mengenakan kaosnya yang bertuliskan, "Saya pergi ke Roma dan yang saya dapatkan hanyalah terpilih sebagai paus tertinggi." 4. Ada 4 gereja di Wales yang dinamai Santo Laudoc. Hampir tidak ada yang diketahui tentang Santo Gereja awal ini, tetapi keberadaan 4 gereja yang dinamai menurut namanya di Keuskupan Santo David di Wales membuktikan keberadaannya. Ia juga tampaknya mendirikan sebuah biara. 5. Santa Clara dari Assisi adalah santa pelindung penyiar televisi.
Sulit membayangkan Santa Pertapa Agung pendiri Ordo Clara miskin ini bersantai di sofa dan tertawa terbahak-bahak menonton sitkom. Namun demikian, pada tahun 1958, Paus Pius XII menobatkannya sebagai Santa pelindung para penyiar televisi. Ketika ia terlalu sakit untuk menghadiri misa, ia dikabarkan mendapat penglihatan tentang misa yang dapat ia lihat dan dengar di dinding kamarnya. Perlindungan terhadap Santa Clara untuk televisi ini kemudian diadopsi oleh Bunda Angelica, yang juga seorang Clara miskin, ketika ia memulai apa yang kemudian menjadi EWTN, yang kini memungkinkan banyak orang untuk menyaksikan misa dari ranjang rumah sakit dan rumah mereka. 6. Santo Patrick bukan orang Irlandia. Namanya praktis identik dengan Irlandia. Setiap tahun, jutaan orang di Amerika merayakan hari rayanya dengan minum bir hijau. Namun, Patrick sebenarnya bukan orang Irlandia sejak lahir. Ia lahir sebagai warga negara Romawi di Britania. Saat berusia 16 tahun, ia ditangkap oleh sekelompok bajak laut Irlandia yang membawanya ke Irlandia dan menjadikannya budak selama 6 tahun hingga ia melarikan diri dan pulang. Dan akhirnya mendapat penglihatan yang membuatnya percaya bahwa Tuhan memanggilnya untuk kembali ke Irlandia sebagai misionaris. Ia mengikuti penglihatan itu, dengan berani kembali ke tanah tempat ia diperbudak dan menghabiskan sisa hidupnya di sana untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Irlandia. 7. Pilaf ajaib buatan Santo Yohanes dari Rusia. Seorang santo yang populer di kalangan Ortodoks Yunani, Santo Yohanes adalah seorang Ukraina yang ditangkap sebagai tawanan perang dan dijual kepada seorang Muslim Turki. Ia akhirnya mendapatkan rasa hormat yang mendalam dari tuannya karena kerendahan hatinya yang luar biasa dan imannya yang teguh. Suatu malam, ketika tuannya sedang pergi berziarah, Yohanes membuat pilaf untuk keluarga tuannya. Istri tuannya menyebutkan bahwa itu adalah hidangan favorit tuannya dan meratapi bahwa tuannya tidak ada di sana untuk menikmatinya. Yohanes meminta sepiring pilaf untuk diberikan kepada tuannya. Sang istri dan tamu-tamunya tertawa tetapi tetap memberikan sepiring pilaf itu kepadanya, berpikir bahwa ia akan memakannya sendiri atau memberikannya kepada orang miskin. Yohanes membawanya kembali ke kamarnya, berdoa, dan pilaf itu menghilang, muncul kembali ratusan mil jauhnya di kamar tuannya. Sang tuan mengenali inisialnya yang terukir di piring dan memakan pilaf itu, yang ternyata menjadi pilaf ternak yang pernah ia rasakan. 8. Santa Catherine dari Siena memiliki 24 saudara. Tidak semua saudaranya hidup hingga dewasa, tetapi ia termasuk salah satu dari 25 saudaranya. Ia juga memiliki saudara kembar. Ia mungkin orang suci yang paling dihormati dalam keluarga, tetapi ibunya jelas layak mendapatkan medali. 10. Santo Denis membawa kepalanya sendiri. Setelah dipenggal di Paris abad ketiga, Santo Denis, uskup pertama Paris, konon bangkit, mengambil kepalanya, dan berjalan sejauh beberapa kilometer sambil berkhotbah sebelum akhirnya jatuh dan wafat. Lokasi ini kini menjadi Basilika Saint Denis. 11. Santa Margaret dari Antioquia pernah ditelan naga. Legenda mengatakan bahwa Santa Margaret pernah ditelan oleh naga, simbol setan, namun dia keluar hidup-hidup karena membawa salib yang membuat naga meledak dari dalam. 12. Santo Januarius dan darahnya yang mencair. Darah Santo Januarius, San Gennaro, yang disimpan dalam botol di Napoli, mencair secara misterius beberapa kali dalam setahun. Jika darahnya tidak mencair, banyak orang percaya itu pertanda buruk. 13. Santo Seraphim dari Sarov bersahabat dengan beruang. Santo Seraphim dari Sarov, seorang pertapa dari Rusia, hidup di hutan dan dikenal karena bersahabat dengan seekor beruang liar yang sering menemaninya. 14. Santo Anthony Abbot de Lukaskendengan Babi. Santo Antoni dikenal sebagai pelindung hewan dan petani. Dia sering dilukiskan dengan seekor babi di kakinya, yang melambangkan godaan daging dan juga hubungannya dengan penyembuhan penyakit. 15. Santo Joseph Cupertino Sering Malayang. Santo Joseph Cupertino dikenal sebagai Santo yang terbang. Dia mengalami ekstase spiritual hingga terangkat ke udara saat berdoa atau merayakan misa, membuat banyak orang takjub. 16. Santo Simeon Stylites hidup di atas tiang selama 37 tahun.
Santo Simeon Stylites hidup di atas sebuah tiang batu setinggi 15 meter di Suriah selama 37 tahun sebagai bentuk pertobatan dan doa. Ia menjadi simbol hidup asketik yang ekstrem. Nah, itulah beberapa kisah aneh yang hampir tidak diketahui banyak oleh umat beriman tentang penggalan hidup Santo Santa. Adakah kisah-kisah aneh dan menarik lainnya yang kamu ketahui?